warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan salat Idul Adha tanpa ada halangan suatu apapun, dikala yang lain mungkin sedang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit dan lain sebagainya. Maka kesehatan ini patut kita syukuri bersama untuk selalu mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca takbir, tahlil dan tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Salat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita bagian dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Jamaah rahimakumullah, sebagai khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa, yakni menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang menjadi larangan-larangannya. Maka dengan iringan doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu menetapi ketaatan kepada Allah dan meninggalkan sejauh-jauhnya apa yang menjadi larangan-larangannya, mudah-mudahan kita selamat sampai akhir hayat kita dan pantaslah kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini akan kami sampaikan satu keadaan yang sama dengan keadaan yang pernah dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam maupun Nabiullah Ismail alaihissalam, yaitu keadaan di mana keadaan itu tidak diinginkan olehnya, sebagaimana kita sekarang mengalami suatu keadaan yang keadaan itu tidak kita inginkan. Kedua keadaan ini sejatinya sama, yaitu sama-sama mengalami suatu keadaan yang keadaan itu kita tidak menginginkannya, dan keadaan itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu sebagai seorang yang beriman kepada Allah hanya tawakal dan hanya ucapan qadarullah, semuanya terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikhlaskan untuk menyampaikan bahasanya ini semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada skenario ini dan itu. Maka sebagai seorang yang beriman, ketika mengalami suatu keadaan, ketika mengalami suatu kejadian, maka terucaplah dalam lisan-lisan kita adalah qadarullah. Ini sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keadaan kita hari ini, kita mengalami keadaan yang keadaan itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa kecuali kita
hanya bisa pasrah kepada Allah sembari kemudian lisan kita mengucapkan qadarullah. Ini sudah menjadi takdir dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita seperti itu kita bisa ikhlas menerima setiap keadaan yang menimpa diri kita. Kita tidak meronta, kita tidak mencela, tapi kita terima dengan ikhlas sebagaimana kita menerima keadaan yang baik yang Allah berikan kepada kita. Di atas itu tentu kesabaran, karena Allah ingin menguji tingkat kesabaran kita. Allah ingin menguji tingkat kesehatan yang telah diberikan kepada kita. Apakah itu semuanya sudah menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana syukurnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diberikan perintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail alaihissalam, maka dalam keadaan yang tidak diinginkannya pun beliau tetap mematuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita ketika kita diuji, diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan hati-hati kita, apa kita tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengakhiri khutbah yang singkat ini jamaah sekalian rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan yang pertama kelapangan dan keikhlasan hati kita untuk menerima setiap keadaan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, mudah-mudahan Allah menetapi pada hati-hati kita di atas keadaan yang tidak mengenakan ini dengan kesabaran dan tentu terus dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.